Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Mufrad. Bab berikutnya bab 199, babu saqil ma, bab bersedekah air, bab tentang memberi minum air, yaitu bersedekah dengan air minum. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Laits an Tawus an Ibn Abbasin adhunnu rafa'ahu syakka Laitsun qala fi ibni Adam sittuna wa thalathu mi'atin sulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada anak Adam ada 360 sendi, atau azm, atau mifsal, tulang atau sendi. Ala kulli wahidin fi kulli yaumin sadaqah. Wajib bagi setiap sendi, setiap hari harus disedekahkan. Kullu kalimatin thayyibatin sadaqah. Maka setiap kata-kata yang baik adalah sedekah. Wa aunur rajuli akhahu sadaqah. Seorang membantu saudaranya adalah sedekah. Wa syurbatu minal ma yasqiha sadaqah, dan satu tegukan air yang diberikan kepada orang lain adalah sedekah. Wa imatatul adza 'anil tariq sadaqah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan 360 sendi dalam setiap manusia. Dan sendi tadi memberikan kemudahan bagi kita untuk bergerak. Allah memberikan juga licin pada sendi tersebut. Seandainya seret, tentu kita akan sulit untuk bergerak dan akan menimbulkan rasa sakit. Ini bisa dirasakan bagi orang yang kesleo atau yang asam urat, atau apa lagi yang encok, apa lagi rematik, terus yang kena masalah di lututnya, ACL-nya masalah, meniskusnya masalah, apalagi intinya masalah-masalah dalam sendi ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Maka ketika seorang setiap hari bangun dalam kondisi sendi-sendinya luas, lentur, maka ini adalah nikmat. Dan kita tahu setiap nikmat harus disyukuri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Bahwasanya kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian rasakan. Dan setiap nikmat wajib untuk disyukuri. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang 3 orang yang dihisab atau disidang pertama kali adalah orang yang mati syahid, kemudian orang yang ustadz, dan yang ketiga adalah yang dermawan. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Maka dihadirkanlah orang yang mati syahid, lalu Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia, fa'arafaha, dan dia pun ingat. Kau pernah begini, dikasih keberanian, jagoan, ahli pedang, ahli senjata. Setelah itu Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Yaitu pertanggungjawabannya bagaimana. Demikian juga ketika orang yang diberi kecerdasan, kuatnya hafalan, itu nikmat, maka akan ditanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Demikian juga diberikan harta yang banyak, yaitu Allah memberikan minal asnafil mali kullihi. Allah berikan dia segala jenis harta. Setelah Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ini dalil secara umum bahwasanya setiap nikmat akan ditanya oleh Allah. Bahkan di antara nikmat yang akan ditanya adalah kesehatan waktu luang. Makanya Rasulullah SAW berkata, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas, bahwasanya 2 nikmat yang banyak orang tertipu atau rugi di situ, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Di antaranya nikmat umur. Kata Rasulullah sallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', bahwasanya 2 kaki seorang hamba tidak akan bergeser Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, sampai ditanya tentang 4 perkara. Itu tidak bergeser menuju ke surga atau menuju neraka. Dia akan diberhentikan dan ditanya tentang 4 perkara, tentang kenikmatan. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, tentang waktunya, kemana dia habiskan.
wa an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia habiskan. Kemudian wan malihi, dari hartanya dari mana dia dapatkan, min aina iktasaba fima anfaqah, dari mana dia dapatkan, kemudian dia infakkan, dia konsumsikan, dia belanjakan. Yang keempat, wan ilmihi ma amila minhu, dan tentang ilmunya itu anugerah, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Jadi seluruh nikmat wajib untuk kita syukuri. Di antara bentuk mensyukurinya adalah dengan beramal soleh. Di antara bukti bahwasanya seorang bersyukur adalah dia menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah wahai keluarga Daud, itu Sulaiman alaihissalam, ya, syukra, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita, ya, penglihatan, pendengaran hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tapi qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur. Maka ini harus kita ingat, mata adalah nikmat. Syukurnya gimana? Yang lihat yang baik-baik. Telinga adalah nikmat pendengaran. Syukurnya bagaimana? Mendengar yang baik-baik. Bisa mendengar kajian, mendengar lantunan Quran, mendengar nasihat. Ya. Maka di antara nikmat-nikmat yang sekian banyak adalah nikmat sendi. Dan sendi itu ada 360 sendi. Dan setiap sendi harus disyukurin. Maka Rasulullah SAW kasih cara. Kata Nabi SAW, ala kulli wahidin fi kulli yaumin sadaqah. Setiap sendi wajib disedekahkan. Wajib disedekahkan. Sebagaimana cara sedekah? Maka Rasulullah SAW kasih tahu cara sedekah banyak, tidak terbatas pada sedekah uang, tapi sedekah mana yang lebih umum. Rasulullah SAW mengatakan, kullu kalimatin thayyibatin sadaqah. Kata-kata yang baik sedekah. Aunur rajuli akhahu sadaqah. Seorang membantu saudaranya sedekah. Membantu apa saja yang baik sedekah. Ya, ini menjadi perhatian kita, wasyurbatu minal ma'i yasqiha sadaqah. Minuman, ya. Sekali minuman yang dia berikan kepada orang adalah apa? Sedekah. Wa imatatul adza anit tariq sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ini dalil bahwasanya sedekah banyak caranya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u an kulli dzalika rak'atani yarka'uhuma fil duha. Dan mewakili itu semua salat 2 rakaat setiap duha. Setiap 2 rakaat waktu duha. Ini dalil di antara dalil yang didungkan oleh para ulama bahwasanya waktu duha, salat duha dianjurkan setiap hari. Memang ada khilaf apakah salat duha diwajibkan setiap hari atau tidak. Yang benar dianjurkan setiap hari. Ibnu Qayyim menjelaskan jika orang sudah sering salat malam, mungkin salat duhanya tidak banyak, ya, karena diwakili dengan salat malam, ya. Tapi kalau orang yang jarang salat malam, sebaiknya dia salat duha yang banyak sebagai pengganti salat malam di salat siang, ya. Tapi intinya kalau ada waktu silakan salat duha. Di antara fungsi salat duha adalah untuk mensedekahkan seluruh sendi yang kita miliki. Karena Rasulullah mengatakan wa yujzu an dzalika kullihi rak'atani yarka'uhuma fil duha. Dan mewakili seluruh itu dengan 2 rakaat yang dia salat ketika waktu duha. Ini juga dalil bahwasanya sedekah tidak terbatas pada uang saja, tetapi segala kebaikan adalah sedekah. Maka seorang kalau ingin berkata-kata, pilihlah kata-kata yang baik, maka itu sedekah. Dia bantu orang, saudaranya, bantu berfikir, bantu mengatasi masalahnya, menemaninya, ya, juga sedekah. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya menemani saudaraku untuk mengurusi urusannya lebih saya sukai daripada iktikaf selama sebulan. Itu ada keperluan saudaranya, keperluannya lagi genting, lagi berat, kemudian dia sisihkan waktu nemani saudaranya. Ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi auni rajul madama fi auni akhihi. Ya, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong apa? Saudaranya. Kemudian yang di antara sedekah adalah memberi minuman kepada orang lain, ya. Baik. Kita tahu bahwasanya air adalah kebutuhan yang mendasar. Bagi manusia setelah udara adalah air, setelah air baru makanan. Kalau tidak ada udara kita langsung meninggal. Orang tidak bisa hidup, ya, tanpa udara dalam waktu yang singkat, ya. Berapa menit mampu tidak ada udara?
Satu menit mungkin setengah mati, 2 menit pasti mati. Ada sih yang bilang 40 menit yang sudah latihan mungkin, tapi 1 jam tewas ya. Orang nggak kuat tanpa udara. Udara nikmat yang luar biasa. Ya, udara nikmat yang luar biasa. Kita tidak tahu nikmat udara ya kecuali ketika kita terkena COVID, ketika saturasi oksigen kurang, nanti tahu bosnya udara itu sangat mahal ya. Orang sampai rebut-rebutan cari oksigen sampai oksigen habis ya. Sampai oksigen apa? Habis ya. Bahwasanya udara itu nikmat yang luar biasa, setiap hari kita hirup secara gratis. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan udara, oksigen di dunia ini, di bumi ini dengan kadar yang pas ya. Kata sebagian ahli astronomi, di planet lain ada, tapi oksigennya kadarnya tidak sesuai dengan kita butuhkan. Sehingga melebihi kadar, bisa terjadi ledakan-ledakan dan yang lain itu tercampur dengan gas yang lain. Tetapi di bumi ini Allah siapkan oksigen yang pas bagi manusia, kadarnya cukup dan berada di daerah-daerah sehingga kita mudah ya untuk menghirupnya. Nikmat. Dan nikmat setelah udara adalah nikmat air ya. Seorang bisa ya tidak makan bisa berhari-hari masih kuat. Tapi kalau tidak minum susah. Ya, kebutuhan kepada air lebih tinggi daripada kebutuhan kepada makanan ya. Benar atau tidak? Makanya ada water fasting ya. Tidak makan kecuali minum. Ada yang sampai sebulan tidak makan kecuali minum. Sampai Syekh Albani rahimahullahu taala menceritakan beliau pernah 40 hari tidak makan, cuma minum doang. Ini salah satu metode pengobatan kuno orang-orang Arab yang mereka sebut dengan himyah dan dilakukan juga oleh sebagian kawan-kawan. Saya pernah ketemu kawan saya di Madinah, orang Suria. Kita makan malam, dia cuma minum air putih. Saya bilang kenapa? Lagi water fasting ya. Dulu belum terkenal di sini itu lama sebelum Covid itu saya sudah lama sekali. Ya. Saya bilang aneh kamu ya saya cuma minum air putih. Sudah hari keberapa? Hari ke-7. Subhanallah. Ada sakit, lemas, tidak ada. Biasa-biasa saja. Dia rutin melakukannya. Dan dia itu sebagai pengobatan. Terus saya baca, ternyata Syekh Albani juga pernah selama 40 hari. Dan Syekh Albani rahimahullah mengatakan, benar banyak penyakit yang sembuh dengan hanya minum air doang selama 40 hari. Dan dia beraktivitas, dia kesana kemari ngisi pengajian, kegiatannya jalan biasa. Namun dia bilang tidak semua penyakit sembuh. Ada yang sembuh dan ada yang tidak sembuh. Tapi salah satu pengobatan ya. Artinya orang bisa tidak makan 40 hari ya. Cuma air putih ternyata bisa ya. Ada kawan-kawan saya bilang coba bikin. Ada hari kedua pusing kepalanya lah. Mencret lah. Banyak alasan. Bilang aja mau makan gorengan. Tapi ini saya juga lihat sekarang ada yang sampai sebulan. Intinya bertahan tidak makan kuat. Tapi kalau tidak minum nggak bisa. Kebutuhan air minum luar biasa. Orang butuh air minum yang banyak. Makanya Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun ya. Kami jadikan dengan air seluruh yang hidup. Orang semua yang hidup butuh dengan apa? Dengan air. Butuh dengan air. Oleh karenanya ketika ada seorang memberi sedekah berupa air minum, ini sedekah agung ya, sedekah yang luar biasa. Ini banyak kalau kita lihat di Arab Saudi banyak ya. Sedekah-sedekah di masjid-masjid biasanya ada kulkas itu banyak air. Banyak sering orang sedekah banyak sekali sedekah air. Sampai di rumah-rumah kadang-kadang ada keran di luar itu air minum. Siapa yang lewat silakan minum. Sampai di Madinah itu ada, saya sering ambil air gratis. Jadi ada beberapa keran, saya lupa ada 10 atau berapa. Setiap orang boleh ambil situ bergalon-galon air minum. Daripada saya beli air minum galon 10 real, mending saya ngantri ngambil. Dulu mahasiswa dulu nggak punya duit. Kalau sekarang saya malas. Waktu itu saya ngantri ngambil ya. Lumayan ngisi 3 galon, 4 galon, hemat. Gratis. Sebang ada yang dan masih ada orang sering sedekah. Di rumah-rumah orang Saudi banyak. Kalau kita jalan kampung-kampung tuh ada keran di luar. Orang boleh minum. Saya lihat juga di Indonesia juga ada. Mungkin orang taruh keran air untuk kalau nggak salah untuk diminum bukan untuk dibawa pulang. Artinya jangan kemudian ambil galon bawa pulang kan. Tapi kalau mau minum situ silakan. Tapi intinya di antara sedekah yang baik karena kebutuhan orang terhadap
air minum penting. Kemarin saya sempat pergi ke suatu pondok. Pondok tersebut tinggal di lokasi yang airnya payau, sehingga datang buat mesin, tapi mesinnya cepat rusak karena menyulung air payau jadi air tawar agak susah. Padahal untuk mandi susah ya. Sampai saya pernah di pondok itu juga main-main ya. Mereka bilang, Ustadz di pondok ini semua karatan karena airnya mudah korosi karena ada air asin. Bahkan kalau Ustadz mandi pun rambut jadi karatan karena. Nah, ada orang yang punya ide, dia dapat sumber air yang jauh, mungkin entah 1 kilo 2 kilo dari lokasi, kemudian dia salurkan dan dia tampung dan boleh diambil oleh banyak orang masyarakat. Luar biasa, ide yang cemerlang. Orang lagi butuh air tawar, kemudian dia siapkan sarana untuk penampungan air tawar untuk minum, bukan cuma untuk mandi aja, bahkan untuk minum. Maka di antara sedekah yang dianjurkan adalah sedekah memberi air minum. Di sini juga isyarat bahwasanya ya, meskipun judulnya adalah Al-Imam Al-Bukhari membawakan judul dengan bab sakilma, bab memberikan sedekah berupa air minum, tapi hadis itu dibawakan beriringan bergandengan dengan al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Karena sebelumnya Imam Bukhari menyebutkan tentang orang yang saling bantah-bantahan ya. Maka hendaknya seorang ketika dicela, dibantah, dia mikir dulu apakah dia harus bantah, apakah dia harus sibuk membantah, apakah dia harus sibuk mencela. Mending dia berkata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik adalah sedekah. Jika seorang sebelum berbicara dia mikir, ya, dia berfikir, kemudian dia memilah-milih kata-kata yang baik, maka dia sedang bersedekah. Allah berfirman, wa qulu linasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Allah mengatakan, Azza wa Jalla berkata, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum minasy syaitana kana insani aduwwan mubina. Kana linsani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap kata-kata yang terbaik. Itu kalau orang ingin bicara, dia pilih diksi yang terbaik. Kalau ada 4 diksi semuanya baik, dia berusaha cari yang terbaik. Lillati hiya ahsan. Hendaknya dia memilih diksi yang terbaik, narasi yang terbaik. Karena dapat pahala. Kenapa? Ada taklilnya, sebabnya inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan mengadu domba. Itu syaitan mudah menggoreng. Ada seorang salah ngomong digoreng sama syaitan untuk membuat marah saudaranya. Syaitan siap menangkap perkataan yang salah kemudian digoreng. Untuk mengadu domba, inna syaitana yanzagu bainahum. Oleh karenanya kata Allah suruh memilah-milih kata. Maka seorang ketika dia sebelum berbicara dia merenungkan, sebelum dia mengetik dia merenungkan, sebelum dia berkomentar dia merenung kata-kata yang baik, maka dia sedang bersedekah dan dia sedang berfikir untuk bersedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Dan ini hendaknya kita lakukan dalam kehidupan kita. Sedekah kepada siapa saja ketemu orang, dan orang yang paling utama untuk kita sedekahi dengan kata-kata yang baik adalah pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ya, teman kerabat kita, kakak adik kita, ya. Jangan sampai karena kelebihan harta yang kita miliki membuat kita tidak memilah-milih kata, ngomong seenaknya, ya. Betapa banyak suami yang berbicara dengan istrinya tanpa dia pikirkan terlebih dahulu, tidak memikirkan perasaan istrinya, asal ceplas-ceplas ngomong sama istrinya, sehingga istrinya mudah tersinggung, istrinya merasa disindir, istrinya sakit hati, dan sebaliknya banyak juga istri begitu, ya. Sama suami bicara seenaknya, ceplas-ceplos, ngangkat suara, tidak dipikir-pikir, tidak dipilah-pilih. Indah dia sedekah kepada suaminya setiap hari dengan memilah-milih kata yang baik. Apa susahnya bilang ya zauji, ya habibi? Apa susahnya ibu? Coba bilang ibu ya habibi, coba susah karena enggak pernah. Syukran habibi, syukran zauji, hampir enggak pernah. Jadi biasakan lisan untuk kata-kata yang baik. Sama anak-anak ngomong baik-baik, ya. Gimana ujiannya? Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Enak yang baik. Abi doakan semoga engkau berhasil, ya. Sabar nak, ngomong baik-baik enak. Ya. Karena dengar enak. Sedekah bagi anak-anak dan mereka lebih utama untuk kita baikin daripada orang lain.
Ini ikhwan sama akhwat Masya Allah, sama ukhti luar biasa. Sama istri ngaco ya. Sama akhwat juga sama suami orang juga Masya Allah. Ya akhi. Sama suami endasmu katanya. Baik, kita lanjutkan babu al-mustabbani ma qala fa'al al-awwal. Bab berikutnya, jika ada dua orang yang saling mencela, mencaci maki, maka apa yang diucapkan oleh keduanya semua dosanya kembali kepada yang pemula, yang mulai mencela. Semua yang setengah jam mereka saling maki-maki, semua dosanya kembali kepada yang pertama karena dia yang memulai. Tapi ada syaratnya disebutkan di sini. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ibrahim bin Musa, qala hadatsana Ismail bin Ja'far, qala hadatsana Al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mustabbani ma qala fa'al al-badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Dua orang yang saling mencaci maki, maka seluruh dosanya apa yang diucapkan oleh keduanya, maki-makian tersebut mau setengah jam, mau 1 jam, mau bertahun-tahun saling maki-maki, semua dosanya kembali kepada al-badi, kepada yang memulai. Dengan syarat malam ya'tadil mazlum, selama yang dizalimi tidak melampaui batas, Ya karena Allah mengizinkan untuk membalas setimpal. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah setimpal yang semisalnya. Allah juga berfirman, fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kalian balas maka balaslah sebagaimana kalian dizalimi. Selama yang dimaki membalas setimpal, maka semua dosanya kepada yang pertama, selama tidak melampaui batas. Kalau yang pertama bilang kampret juga kamu. Apalagi kampret, satu lagi apa? Cebong juga kamu. Brengsek kamu. Misal dia tambah, bapakmu apa? Ya bapakmu juga begitu. Terus 1 hari begitu. Dia balas setimpal terus, maka semua dosa kepada yang awal. Tapi begitu dia tambah, ya, dia bilang bapakmu brengsek, bapak ibumu brengsek, ada tambah ibu, ini repot. Kalau tambah ibu maka tidak berlaku syarat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kenapa dia melampaui batas? Mohon maaf, dia bilang misalnya anjing kamu juga anjing, aman. Semua 2 anjing lari sama dia. Tapi kalau bilang anjing kamu anjing rabies, ada tambah rabies, ya ini karena anjing rabies lebih parah daripada anjing biasa. Maka ini telah melampaui batas. Jadi meskipun aturan dalam Islam boleh membalas yang setimpal, tetapi yang lebih afdal adalah memaafkan dan berpaling. Ya. Kenapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan betapa sulit seorang untuk membalas setimpal, susah. Karena orang ketika dizalimi dia ingin balas bukan setimpal, dia ingin balas lebih. Itu sifat manusiawi. Untuk bisa mempertahankan bisa setimpal terus itu susah. Orang lebih aman menghindar, lebih aman tidak usah dibalas. Ya, idfa billati hi ahsanu sayyi'ah. Balaslah keburukan dengan itu lebih baik. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kalian bersabar itu lebih baik. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan setimpal boleh. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Adapun siapa yang maafkan dan buat perbaikan itu pahalanya besar. Allah yang tanggung pahalanya, Allah yang jamin pahalanya. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang zalim, yaitu yang membalas dengan lebih. Maka kalau seorang berkata ya zalim, ya qabih, ya sayyi, wahai orang zalim, orang jelek, orang terhina, orang rendahan, anak zina, ngomong macam-macam. Kalau dia balas setimpal aman. Jangan sampai dia balas lebih. Maka cara yang lebih baik adalah menghindar. Dan sudah kita sebut hadis berikutnya, kalau dia tidak balas, malaikat yang balas. Kalau dia tidak balas, maka malaikat yang balas. Pada pertemuan kita sebutin. Ada orang dimaki-maki, dia diam aja. Ya, malaikat balas terus. Ya, bagaimana tidak bangga dibela oleh apa? Malaikat. Biarin aja. Ya, enggak usah. Ya, kata dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dicaci maki Rasulullah diam, Rasulullah tersenyum karena malaikat datang membalas bela Abu Bakar. Ketika Abu Bakar balas, malaikat pergi, Nabi juga pergi. Maka di sini ada isyarat akan keutamaan orang yang sabar dan tidak membalas. Kalaupun kita dicaci maki dan kita ingin
menjelaskan kebenaran fakta, maka tidak perlu dengan caci balasan. Makian balasan tidak perlu. Kita jelasin aja tidak begitu, begini. Kita klarifikasi tanpa harus membalas cacian maki-makian. Karena kalau kita balas cacian tersebut, maka malaikat tidak bela kita. Dan kalau kita berlebihan, kita yang dosa. Dosa ya. Tapi kalau kita ingin klarifikasi, kalau kita pandang perlu klarifikasi, meluruskan, ya boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja, tapi tanpa harus membalas cacian dengan apa? Cacian. Hadis berikutnya sama, qala hadatsana Ahmad bin Isa, qala hadatsana Ibnu Wahb, qala akhbarani Amr bin Harith an Yazid bin Abi Habib an Sinan bin Sa'ad an Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mustabbani ma qala fa alal badi'i hatta ya'tadi al-mazlum. Dua orang saling caci maki, maka dosanya semua kembali kepada yang mulai sampai yang dizalimi melampaui batas. Hadis berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal adhu? Tahukah kalian itu al-adhu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Allah mengetahui. Qala, Nabi menjelaskan, naqlul hadithi min ba'dhin nasi ila ba'dhin. Menukil pembicaraan dari satu orang ke orang yang lain, liyufsidu bainahum, dalam rangka untuk mengadu domba di antara mereka. Si A dan B, si C masuk di antara A dan B. Si C nukil perkataan A kepada B, si C nukil perkataan B kepada si A. Sehingga akhirnya dinukil dengan di framing dan dikesankan, sehingga akhirnya mereka berdua ribut ya. Mereka berdua ribut dengan niat untuk mengadu domba. Dan ini menakjubkan. Rasulullah mengatakan bahwa dalam hadis bahwasanya tidak ada rukhsah dalam dusta kecuali 3 ya. Innal kadhib la yahil illa fi thalath. Bahwasanya dusta tidak halal kecuali pada 3 perkara. Di antaranya li islahi dzatil bain ya. Dalam rangka untuk mendamaikan. Bohong untuk mendamaikan dibolehkan. Jujur untuk membuat ribut tidak boleh. Saya ulangi, bohong untuk mendamaikan dibolehkan. Jujur tapi kalau sengaja untuk buat ribut tidak boleh. Di antaranya orang melakukan namimah. Dia bilang, saya jujur, benar tadi si A ngomongin kamu begitu. Dia sampai ke A, dia bilang, saya jujur, tadi B ngomongin kamu begitu, jujur. Terkadang perkataannya biasa-biasa, tapi memang karena dia niat untuk merusak, maka dia kasih framing, dia kasih mukadimah, kemudian dia kasih kesimpulan. Ya. Ini bisa dilakukan oleh seorang. Tadi saya dengar dia ngomongin kamu, dia ngomong begini-begini, tidak mungkin dia ngomong gitu kecuali begini. Dia kasih kesimpulan. Tidak mungkin dia ngomong begitu kecuali maksudnya begini. Ini namanya ngadu domba. Jujur dia ketika dicek memang begitu, memang jujur ngomong tidak ada kekurangan. Kalau dia tambah-tambah lebih parah lagi. Ini dia jujur, tetapi dia tambah-tambah dari sisi diframingkan, dikasih mukadimah, dikasih kesimpulan, sehingga orang yang mendengar memahami bahwa ini adalah pencelaan. Padahal mungkin ngomongannya biasa-biasa saja, atau mungkin konteksnya tidak dalam rangka menghina. Ya, tetapi ketika dibawa dengan cara kasih mukadimah, kasih kesimpulan, maka jadi buruk. Akhirnya terjadi adu domba. Ya. Di antara yang jujur juga berdosa, ghibah. Ghibah itu jujur. Ya. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan atadru namal ghibah, tahu kalian itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan kami tidak tahu ya. Maka Rasulullah mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Maka sahabat berkata, in kana fi akhi ma aqul. Kalau saya yang omongkan tentang saudara saya itu benar, bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, itulah ghibah. Wa illa faqad bahattahu. Kalau itu benar, qad iktabtahu, kalau yang kau ucapkan tentang saudaramu itu jujur, maka itulah ghibah. Wa illa kalau kau dusta, faqad bahattahu, maka kau telah berdosa atas nama dia. Ghibah plus dusta. Jadi maksud ini contoh jujur tapi dilarang. Ghibah dan apa namimah. Ya. Ghibah dan namimah. Ini judulnya. Justru kita bohong, nutup-nutupi demi perdamaian, ya, maka tidak mengapa. Bahkan untuk mendamaikan agar mereka bisa balik lagi, boleh. Dalam syariat, ya. Ya, boleh dalam syariat. Tidak semua yang kita dengar harus kita sampaikan, ya. Maka hati-hati ketika orang datang, si fulan ngomongin kamu begitu, hati-hati. Mungkin dia
Maksudnya namimah. Nanti dia ngomong ke sana lagi balik, kita balas apa dia sampaikan lagi. Ya. Makanya dikatakan siapa yang menukil perkataan orang lain kepadamu atau menggibah orang lain kepadamu, yakinlah dia akan menggibahmu kepada orang lain. Siapa yang menggibah orang di hadapanmu, dia akan menggibahmu kepada juga orang lain. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inilah al-adhu. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang masalah sihir, beliau membawakan hadis ini tentang al-adhu ini, bahwasanya di antara makna sihir secara bahasa adalah namimah. Al-qala bainan nas. Ya. Kenapa? Karena namimah itu bisa merusak. Ya. Dua orang yang sangat dekat, ya, apa yang tidak bisa dirusak oleh penyihir selama setahun. Penyihir mungkin ingin merusak, misalnya ingin menceraikan suami dari istrinya, mungkin dia butuh waktu lama. Sihir lagi, gagal lagi, sihir lagi, gagal lagi, jin dikirim mati, kirim jin baru. Terus. Sampai akhirnya dia berhasil. Butuh waktu lama, berbulan-bulan. Tapi kalau ghibah, namimah mungkin sekejap. Saya lihat istrimu begini, saya langsung rusak. Dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap. Yang tadinya bersahabat sangat dekat, bertahun-tahun bisa hancur dalam sesaat. Bisa hancur dalam sesaat. Maka ini bahayanya namimah. Ini diantara perkataan yang buruk. Rasulullah mengatakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ya, bahwasanya kata-kata yang baik adalah sedekah. Ini malah baik, ini bukan sedekah, ini malah dosa. Mengucapkan kata-kata yang mendomba di antara manusia. Kemudian Imam Bukhari menukilkan hadis Nabi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadhu wa la yabghi ba'dukum ala ba'd." Ya, sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku an tawadhu agar kalian tawadhu. Wa la yabghi ba'dukum ala ba'd, dan jangan sampai sebagian kalian menzalimi yang lain. Ya. Wallahu alam bisawab, ini isyarat bahwasanya di antara sebab seorang berkata-kata tidak baik adalah karena tidak tawadhu, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ba'dhum ala ba'd wa la yabghi ba'dhum ala ba'd. Jangan sampai seorang sombong di atas yang lainnya dan jangan sampai seorang zalim yang lainnya. Oleh karenanya tawadhu'lah. Nah, kalau seorang tawadhu, dia tidak akan kata-kata buruk. Kenapa kita mudah misalnya mencela istri? Karena kita tidak menganggap istri kita seorang yang harus kita muliakan. Kita meremehkan dia. Kenapa kita mudah menyakiti hati misalnya pembantu atau pekerja? Karena kita tidak menganggap dia. Sehingga kita tidak tawadhu di hadapan dia, sehingga kita ngomong seenaknya. Tapi kalau kita hormat sama orang itu, kita kan enggak mungkin ngomong sembarang. Kita pasti milah-milih. Nah, isyarat bahwasanya atau peringatan bagi kita, kalau kamu ngomong ceplas-ceplos sama orang, biasanya kamu memang tidak tawadhu, biasanya kamu sombong. Kesombongan itulah yang buat seorang ngomong apa? Arogan. Kita lihat sekarang di medsos banyak orang ngomong arogan. Kenapa? Karena dia sombong. Di belakang dia ada punggawa, di belakangnya ada jenderal bintang 7. Maka dia ngomong seenaknya. Karena dia arogan, karena dia sombong, di belakang dia ada yang bisa dia banggakan. So, dia punya jabatan, punya kedudukan, dia punya uang, dia punya ketenaran, dia ngomong seenaknya. Nah, di antara yang menjadikan seorang tidak zalim sama orang lain dengan kata-kata, bahkan dengan kata-kata, sehingga dia bisa berkata-kata yang baik adalah dengan tawadhu. Kata Allah, "Waqfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah dirimu kepada orang-orang beriman. Allah sebutkan ciri-ciri orang beriman, adillatin 'alal mu'minin, merendah di hadapan orang beriman. Oleh karenanya ikhwan, latih diri kita untuk berkata-kata yang baik. Dan itu muncul dari ketawadhuan. Apa susahnya kita bicara sama bibi atau apa namanya office boy misalnya, atau kepada pembantu atau kepada dengan kata-kata yang baik bahwasanya. Apa susahnya? Apa susahnya kalau misalnya kita suruh bibi kita pembantu, "Bi, tolong bikin ini." Terus dia datang, kita bilang syukran, jazakallahu khair, jazakillah khair. Apa susahnya? Cuma kita enggak mau ngomong, "Saya sudah gaji, ngapain jazakillah khairan?" Jadi kita enggak perlu kata-kata baik karena saya sudah gaji dia. Ya. Bahkan ada orang mungkin mindsetnya kita harus ngomel-ngomel kepada pegawai kita supaya dia kerja yang baik. Ya. Padahal kalau kita baikin dia akan mengapresiasi dia semangat. Ya. Maka yang buat kita pelit untuk berkata-kata baik biasanya karena sombong.
Maka Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya." Allah mewahyukan kepadaku antawadhu, agar kalian tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad, agar seorang tidak zalim kepada yang lainnya. Ya, agar tidak berbuat melampaui batas kepada yang lainnya. Di antaranya dengan kata-kata yang nyelekit, yang menyakitkan, yang merendahkan, yang nyinyir, yang menghina. Maka seorang ketika ada tawadhu dalam hatinya, maka dia akan memilah-milih kata-kata yang baik dan dia bersedekah dengan kata-katanya tersebut. Baik. Bab berikutnya, babul mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Bab tentang dua orang saling caci maki, mereka berdua adalah dua syaitan. Yatahataran yaitu saling menjatuhkan, meremehkan, wa yatakadzaban saling mendustakan di antara keduanya. Saling ngacau. Tahatur maksudnya ngigau, ngacau, ngomong ngacau, dusta. Wa yatakadzaban dan saling mendustakan. Di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya dua orang saling mencaci maki syaitan, maksudnya kerasukan syaitan. Karena ngomong seenaknya, melampiaskan amarah. Dan ini datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Amr bin Marzuq. Qala akhbarana Imran an Qatadah an Yazid bin Abdullah bin Syikhir an Iyad bin Himar annahu qala qultu ya Rasulullah. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah ar-rajulu yasubbuni. Ya Rasul, ada seorang mencaciku. Bagaimana, saya balas atau tidak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mustabbani syaitanani. Dua orang saling caci maki adalah dua syaitan. Yatahataran yaitu ngelindur, ngomongnya ngaco. Wa yatakadzabani dan saling mendustakan. Saling mendustakan. Kemudian Imam Bukhari bawakan hadis berikutnya, qala hadatsana Ahmad, qala hadatsana Abi, qala hadatsani Ibrahim an Hajjaj bin Hajjaj an Qatadah an Yazid bin Abdullah an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad." Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu sehingga tidak seorang pun menzalimi yang lainnya dan tidak seorang pun sombong di atas yang lainnya. Fa qultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Iyad bin Himar, "Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in hum anqasu minni?" Bagaimana menurut engkau ya Allah, ya Rasulullah, jika ada seorang mencaciku di hadapan sekelompok orang yang mereka di bawah derajatku, mungkin lebih miskin, mungkin lebih tidak berilmu, yaitu atau mungkin nasabnya di bawah. Intinya secara umum, secara strata sosial di bawahku. Dia maki aku di hadapan orang yang di bawahku. Ini suatu yang sangat berat. Faradattu alaihi. Kemudian saya balas ya Rasulullah. Hal alayya fi dzalika junah? Apakah tidak mengapa saya membalasnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mustabbani syaitanani yatahatarani yatakadzaban. Dua orang yang saling caci maki adalah dua syaitan yang bicaranya ngaco dan saling mendustakan. Qala Iyad. Kemudian Iyad bercerita, Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, wa kuntu harban li Rasulillah. Saya dulu memerangi Nabi, yaitu memusuhi Nabi sebelum masuk Islam sallallahu alaihi wasallam. Fa ahdaitu ilaihi naqatan, kemudian saya hadiahkan ketika masih musyrik, saya hadiahkan kepada beliau seekor onta. Qabla an uslim, sebelum saya masuk Islam. Falam yaqbalha, tapi Nabi tidak terima hadiah tersebut. Wa qala inni akrahu zabdal musyrikin. Kata Nabi, aku tidak suka dengan hadiah orang musyrikin. Ini waktu masih musyrik. Baik. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu. Dikatakan orang-orang Arab dahulu suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Di antaranya untuk agar ada sifat yang baik pada hewan tersebut. Seperti himar. Himar maknanya apa? Yaitu donkey. Kenapa sebagian dikatakan himar? Karena untuk sifat yang sabar, jalat. Himar disuruh-suruh, sabar. Sabar. Sehingga di antara mereka namanya kalb, anjing. Kita lihat orang-orang Arab dahulu ada yang namanya apa? Kalb. Kilab, kalb. Kenapa? Karena amanah. Karena anjing apa? Amanah. Sampai ada seorang Ibnu Marzaban nulis sebuah buku judulnya Tafdhilu al-Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Pengutamaan mendahulukan lebih utama anjing-anjing daripada kebanyakan orang yang pakai jubah. Maksudnya
banyak anjing amanah yang pakai jubah malah pendusta besar. Ya, sampai ada yang tulis seperti jadi seperti Ali bin Abi Thalib namanya Haidarah, anak ibunya kasih nama Haidar, bapaknya kasih nama Ali. Maka ketika dia perang dalam perang Khaybar dia mengatakan ana alladzi samatni ummi Haidarah kalaythi ghabathin karihil mandara. Ya. Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa, seperti singa hutan yang menakutkan. Dia ingin maksudnya singa itu menunjukkan apa? Sangar, keberanian ya. Sama sekarang orang namanya Fahad. Fahad namanya macan. Raja Fahad apa? Macan. Maksudnya seperti namanya Iyad bin Himar. Himar dongki. Tapi biasa orang Arab dahulu nama-namanya seperti itu. Seperti Rasulullah namanya kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kakek Nabi yang namanya apa? Kilab. Maka ini biasa karena mereka menganggap hewan-hewan tertentu memiliki sifat-sifat yang mulia disematkan kepada anak-anak mereka. Baik, kita kembali. Iyad bin Himar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dicaci orang di depan orang-orang yang secara strata sosial di bawahku. Mungkin misalnya murid-muridku kayak atau orang-orang lebih miskin daripada saya, atau orang yang ilmunya lebih benar daripada saya, atau yang nasab mereka lebih benar. Dan ini perkara yang berat, atau dimaki di hadapan misalnya anak buah saya, dimaki di depan pekerja-pekerja saya. Dan ini sangat berat. Kalau dimaki di depan orang mungkin yang strata sama, oke lah. Ya. Tapi kalau orang-orang yang harusnya hormati saya, jadi saya sedang berada di kawasan orang yang mereka menghormati saya, kemudian saya dihabisi di situ. Ya, maka ini lebih berat untuk bertahan. Karena seharusnya saya dimuliakan, yang biasanya saya dimuliakan, sekarang saya dihinakan di depan mereka. Apakah in aruddu alaihi laisa li junah? Kalau saya membantahnya, apakah tidak mengapa? Maka Rasulullah bilang bukan tidak mengapa, mengapa? Karena kata Rasulullah SAW setelah itu mengatakan al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa takadzaban. Bahwasanya dua orang saling caci maki adalah dua syaitan. Kenapa? Karena orang yang caci maki syaitan hadir. Syaitan hadir. Bukankah orang kalau lagi marah syaitan hadir atau tidak? Hadir. Dalam hadis ini ketika ada orang sedang marah, maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, "Inilah alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Saya tahu suatu kalimat seandainya dia ucapkan maka kemarahannya akan hilang. Law qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirnya sahabat ini sampaikan ke kawan yang lagi marah tadi, Nabi bilang begini, coba kalau kau bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika ditegur dia bilang, "Kau kira saya lagi gila?" Dia tambah marah lagi. Ya, jadi orang marah, kamu lagi marah. Siapa bilang saya marah? Emang saya gila? Suruh bilang a'udzubillahi minasyaitonir. Emang saya kesetanan? Memang kesetanan memang, ya. Orang lagi marah kesetanan. Buktinya apa? Wajahnya merah, uratnya naik, ya. Mungkin kalau ada asap keluar, ya. Ngeri. Dia lagi marah. Dia enggak bisa berpikir jernih. Kenapa? Setan sedang menguasainya. Setan sedang menguasai. Makanya Rasulullah suruh wudu, suruh bilang auzubillahi minasyaitonir rajim, ya, nanti mungkin akan datang hadisnya. Intinya dia lagi marah, dan kalau dia lagi marah, lagi cimaki, dia akan berpikir gimana ngabisi orang tersebut. Nah ini bahaya, dia kesetanan, maka susah untuk membalas dengan setimpal, dia pasti balas lebih. Lebih banyak orang mati gara-gara satu perkataan. Ya. Ada seorang Syekh Abdul Razak cerita, ada orang dia malam pengantin, dia mampir ke penjual bensin, kemudian dia beli bensin, kemudian penjual bensinnya balikan uang kurang sedikit. Terus dia, ente haram, ente pencuri. Penjual bensinnya marah, ambil kayu, pukul langsung mati. Gara-gara satu omongan. Dia emosi, dia enggak mikir. Dia dihina, dirasa mungkin dia enggak sengaja, ataupun dia sengaja, mungkin dia enggak sengaja. Kurang kembaliannya, dituduh mencuri, dia emosi dia. Ya, orang kalau dia emosi pasti kemasukan apa? Syaitan. Ya. Maka hati-hati. Kita kalau sudah masuk dalam ajang perdebatan, hati-hati. Apalagi caci maki. Kalau debat yang baik. Ya, maka kalau dalam ajang perdebatan susah untuk ikhlas karena Allah. Ini saya berdebat karena Allah, susah. Perhatikan niat, karena Allah atau karena kau tidak ingin jatuh di hadapan apa?
audiens yang lagi menonton perdebatanmu ya. Seorang harus tahu kalau dia hanya karena audiens percuma, berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidaklah aku berdebat dengan seorang, aku berharap kebenaran muncul dari lisan orang tersebut. Itu saya siap terima kekalahan kapan saja. Karena dia berdebat karena Allah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Bukan untuk mencari apa? Kemenangan, tapi mencari apa? Kebenaran. Itu tidak gampang. Apalagi ini diskusi, apalagi caci maki. Kita sangat mudah emosi kita bergejolak. Seandainya dia singgung istri kita, dia singgung anak kita, dia singgung orang tua kita, siapa yang mau tahan? Pasti emosi. Dia emosi kesetanan, maka dia akan balas lebih daripada yang seharusnya. Maka Rasulullah menganjurkan tidak usah kau balas. Kenapa? Al-mustabbani syaitanani. Karena dua orang saling caci maki biasanya kesetanan. Ini pengingat bagi kita. Enggak semua orang caci maki kemudian kita gubris, sudah caci maki biarin aja. Daripada kita ikut kesetanan seperti dia. Ya tahataran, ngomongnya ngaco. Ngaco tidak bisa kontrol, tidak bisa mikir, tidak apalagi pikir hari kiamat, tidak mikir dampaknya, asal comot, asal ngomong apa yang di kepalanya disampaikan. Ya takadzaban, saling kau dusta, saling mendustakan. Maka dua-duanya kemasukan syaitan dan syaitan hadir kepada keduanya ya. Maka seorang waspada, jangan terpancing. Kemudian di akhir hadis Iyad bin Himar berkata ya, bahwasanya beliau kuntu harban li Rasulillah. Saya dulu musuhin Nabi, musyrik, benci memerangi Nabi. Kemudian dia dengar ceramah-ceramah Nabi, dia mulai tertarik. Ketika dia mulai tertarik, dia belum masuk Islam. Kemudian dia kasih onta sama Nabi. Dan Nabi tidak terima. Kata Nabi SAW, "Inni akrahu zabdal musyrikin." Aku benci hadiah orang musyrikin. Padahal dalam hadis-hadis lain kita dapati Nabi menerima hadiah orang musyrik. Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi. Seperti ketika wanita Yahudi yang memberikan makanan berupa kambing yang dikasih racun. Nabi terima, Nabi makan. Ternyata isinya racun. Seperti Rasulullah menerima hadiah dari Al-Muqawqis. Al-Muqawqis di dakwah yang Nabi kirim surat penguasa Mesir sudah masuk Islam, ternyata dia tidak masuk Islam, dia kirim hadiah berupa begol, di antaranya Maria Al-Qibtiyah, diberikan kepada Nabi SAW. Nabi terima, Nabi tidak tolak. An-Najasyi kalau tidak salah juga ketika masih musyrik juga memberikan hadiah, kemudian nanti dia masuk Islam. Jadi Nabi menerima hadiah kaum musyrikin. Dalam kasus ini Rasulullah tidak terima. Rasulullah mengatakan, aku benci hadiah orang musyrikin. Wallahu alam bisawab, ya, dua-duanya Rasulullah sikapi dalam rangka ya ta'allaf, itu Rasulullah ingin ambil hati mereka. Ya, dan asalnya boleh menerima hadiah orang musyrik. Tapi ketika Iyad bin Himar kasih hadiah, Rasulullah tidak mau. Karena Rasulullah harap dia masuk Islam. Makanya dia kasih hadiah, Rasulullah mengatakan, "Inni akrahu zabdal musyrikin." Saya tidak suka hadiah orang musyrik. Akhirnya dia masuk Islam. Ini kasusnya beda. Karena kalau Rasulullah terima mungkin dia enggak masuk Islam juga. Tapi Rasulullah menyebutkan, enggaklah, kau musyrik, seakan-akan begitu. Seakan-akan musyrik, kau musyrik. Maka dia akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Maka setiap kondisi ada situasi, setiap kondisi ada perlakuan yang spesifik terhadap situasi dan kondisi tersebut. Makanya dalam kondisi lain Nabi menerima hadiah orang musyrikin, dalam kondisi lain Nabi menolak hadiah musyrikin. Sebenarnya dalam kondisi juga terkadang Rasulullah meminta pertolongan orang musyrik, terkadang Rasulullah menolak pertolongan orang musyrik. Ada situasi kondisi. Seperti Nabi ketika hijrah, Nabi minta tolong sama Abdullah bin Uraiqid, Rasulullah bayar untuk jadi penuntut jalan, padahal musyrik. Tapi dalam suatu peperangan ada orang musyrik ikut, Rasulullah enggak, inilah asta'inu bil musyrik, tidak minta tolong orang musyrik. Jadi ya situasi dan kondisi, Meskipun hukum asalnya adalah boleh. Bab berikutnya, babu sibabil muslim fusukun. Bab bahwasanya mencaci maki seorang muslim kefasikan. Kefasikan adalah derajat lebih tinggi dari maksiat secara umum. Allah berfirman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan Allah yang menjadikan kalian benci dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi ada urutan, kekafiran, fasik, maksiat. Jadi kalau dari bawah maksiat, kefasikan, kekufuran. Makanya orang yang melakukan dosa besar sering disebut fasik. Sering disebut fasik karena dosanya bukan dosa biasa tapi dosa besar. Maka ketika Nabi mengatakan sibabul muslim fusukun, mencaci maki, ini syarat itu dosa besar.
karena menjatuhkan harga diri seorang muslim. Kemudian Rasulullah SAW membawakan Imam Bukhari membawakan hadis, beliau rahimahullah berkata, qala hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarani Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an Zakaria an Abi Ishaq an Muhammad bin Sa'ad bin Malik an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sibabul muslim fusuqun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Sibab itu merendahkan, menjatuhkan, meremehkan, namanya mencaci maki, yaitu menjatuhkan harga dirinya. Di depan dia, kalau di belakang namanya apa? Gibah. Ya, kalau di belakang dia namanya gibah, kalau di depan dia namanya mencaci maki. Ya. Dan Rasulullah ketika mengatakan fasik berarti dia merupakan dosa yang tidak biasa. Karena terkait dengan orang lebih baik mungkin hartanya diambil daripada harga dirinya dijatuhkan. Benar atau tidak? Daripada hartanya diambil, oke. Harga dirinya dijatuhkan dia lebih sakit hati. Makanya dikatakan jarahatu sinani la altiamu wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Luka akibat setan pedang masih bisa disembuhkan, tapi luka akibat setan lisan susah untuk disembuhkan. Tidak ada kesembuhan. Orang sakit hati. Maka jangan kita merendahkan, menjatuhkan orang dengan apa? Dengan cacian. Karena Rasulullah menamakan cacian kepada seorang muslim yang namanya fusuk. Dia bukan maksiat biasa. Dia bukan maksiat biasa. Ya. Maka kita jangan suka seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Fulaih bin Sulaiman, qala hadatsana Hilal bin Ali, an Anas qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban, kana yaqulu indal ma'tiba atau ma'tabah ma lahu tariba jabinuhu. Kata Anas bin Malik, bukanlah Rasulullah SAW orang yang berkata-kata keji, berkata-kata kotor, dan bukan juga tukang laknat. Laknat itu mendoakan keburukan bagi orang lain. Dan juga bukan mencela. Rasulullah tidak suka nyinyir, tidak suka mencela. Rasulullah penasehat. Dan kalau Rasulullah ketika mencela, Rasulullah berkata, "Malahu, kenapa dia begitu?" Tariba jabinu. Itu tariba jabinu itu maksudnya lambungnya terkena tanah. Ini ucapan orang Arab yang menunjukkan jengkel atau menunjukkan dia rugi atau dia sial ya. Tapi Rasulullah tidak cuma Rasulullah yang mengatakan malahu. Kenapa dia? Kenapa begitu? Tapi dia ente brengsek, ente ini, ente enggak ya. Rasulullah bukan tipe orang seperti itu ya. Oleh karena seorang berusaha menjaga lisannya dan akhlak seorang terlihat dari lisan ya. Terlihat dari lisan dan tulisan ya. Tulisan, sikap tentunya bisa terlihat. Di antara yang menunjukkan akhlak seorang adalah lisannya. Kesombongannya dari lisannya, keangkuhannya, tawadhu'nya ya. Jahatnya hatinya dari lisannya, ya. Semua dari lisan kelihatan. Maka seorang menjaga lisan, Rasulullah tidak pernah fahisyan, tidak pernah berkata-kata fahish itu melampaui batas, tidak pernah la'anan, tidak pernah mendoakan keburukan dan juga bukan tukang mencela, Adapun Rasulullah kalaupun ingin menegur ma'tabah, maka Rasulullah hanya mengatakan malahu. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Taribat yadahu atau caribat jabin ini bukan, mohon maaf, bukan jambu, jabin itu ini. Taribat jabinuhu itu kepalanya tersungkur di tanah ya. Seperti Rasulullah mengatakan apa? Taribat yadah ya. Fatwa bilatin taribat yadak ya. Pilihlah wanita yang beragama, kalau tidak tanganmu akan tersungkur di tanah, yaitu rugi. Seperti Rasulullah mengatakan ragima anf. Ragima anf itu maksudnya hidung tersungkur ke tanah, itu rugi. Jadi Rasulullah mengatakan malahu, kenapa dia? Kenapa begitu ya? Tidak mencaci maki. Hadis berikutnya, qala hadatsana Sulaiman bin Harb, qala hadatsana Syu'bah, qala an Zubaid, qala sami'tu Abu Wa'il an Abdullah an Nabi sallallahu dari Nabi SAW beliau berkata, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran, lebih tinggi lagi. Tapi kufuran di sini maksudnya kufur asghar. Dan karena membunuh orang tidak mengeluarkan dari Islam kecuali dia meyakini membunuh itu halal. Tapi kalau dia tahu perbuatan itu haram dan dia melakukannya maka tidak kafir. Zina tidak kafir, riba tidak kafir, bunuh orang tidak kafir, durhaka sama orang tua tidak kafir, bunuh diri tidak kafir selama tidak ada istihlal. Istihlal itu menganggap itu halal. Yang bilang zina halal meskipun dia tidak zina kafir. Meskipun dia tidak zina bilang zina halal, kenapa tidak boleh? Boleh.
Selama suka sama suka halal, kafir. Mengatakan bahwasanya durhaka sama orang tua halal, kafir meskipun dia tidak durhaka. Ya. Membunuh seorang muslim tanpa sebab, ya, maka dia bilang halal, maka juga kafir meskipun dia tidak membunuh. Oleh karenanya jika dia merasa itu adalah dosa, kesalahan, maka tidak sampai derajat kafir. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dengan kufrun, ya, kufrun. Bahwasanya membunuh atau memerangi seseorang muslim maka adalah kekufuran. Dan ini namanya kufur asghar. Namanya kufur asghar. Dan dalam syariat ada istilah akbar asghar dalam banyak hal seperti syirik akbar, syirik asghar. Kufur akbar, kufur asghar. Nifak akbar, nifak asghar. Fasik akbar, fasik asghar. Zulum akbar, zulum asghar. Ini menunjukkan dosa besar semuanya, cuma dibilang akbar untuk membedakan. Kalau akbar itu yang mengeluarkan orang dari Islam. Seperti berdoa kepada mayit, syirik akbar. Menyembelih kepada jin, syirik akbar. Riya, syirik asghar. Ujub, syirik asghar. Maka kalau asghar dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau akbar dosa besar dan mengeluarkan dari Islam. Jadi dikatakan kecil bukan dosa kecil. Buktinya orang-orang disiksa gara-gara riya. Maka jangan disangka syirik asghar dosa kecil. Enggak, syirik asghar dosa besar. Cuma tidak mengeluarkan dari Islam. Kufur asghar dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Yang menurut Islam namanya kufur akbar. Oleh karenanya orang yang membunuh tidak dikatakan kafir akbar karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kaum ini saling bunuh-bunuhan, maka damaikanlah keduanya. Saling bunuh-bunuhan berarti membunuh, tapi tidak tetap dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Berarti kufurnya kufur asghar. Sama seperti orang membunuh saudaranya dengan sengaja, kata Allah, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adun bi ihsan." Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, yaitu dia membunuh orang kemudian dimaafkan oleh walinya, dia masih dianggap saudaranya. Saudara sama muslim, menunjukkan bahwasanya membunuh dengan sengaja pun dosa besar tapi bukan kufur akbar. Kufur apa asghar. Ketika dinamakan kufur maka ini dosa besar, waspada. Seperti ketika sebagian ulama menafsirkan, dan ini peringatan kepada ibu-ibu jangan dianggap sepele. Ketika Nabi mengatakan ketika salat Id, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita sekalian bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsara hatta bi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada wanita berkata, 5 ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah, li anna kunna takfurnal ashir. Karena kalian kufur kepada takfurna, kalian kufur. Apa kufur kepada Allah? Bukan, tapi kufur kepada suami. Itu tidak ingat kebaikan suami. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah menamakan kufur ini seperti kufur asghar, berarti dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah menyebut ini sebab masuk neraka. Di antaranya tidak suka berterima kasih kepada suami. Suami sudah kerja dari pagi sampai malam, kemudian tidak dihargai. Capek-capek pulang maunya dipeluk malah diomelin, ya. Capek-capek pulang maunya diajak ngobrol malah main HP. Jadi tidak menghargai kebaikan apa? Suami. Kecuali suaminya tidur ngorok terus enggak apa-apa, silakan dimarahin. Ini suaminya kerja bangun pagi berangkat, pulang sore, bangun pagi berangkat, pulang tidak, masih kurang ngeluh, mencaci maki, mencela, merendahkan. Tidak tahu terima kasih kepada suami. Maka ini dosa besar karena Rasulullah SAW menamakannya dengan kufur. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris anil Husain an Abdullah bin Buraidah qala hadatsana Yahya bin Ya'mar anna Abul Aswad ad-Dili haddatsahu annahu sami'a Abu Dzar qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan fasik, wahai si fasik, atau menuduh orang lain dengan kafir, wahai si kafir, kecuali akan kembali kepadanya jika ternyata yang dituduh tidak demikian. Ini berbahaya, menunjukkan tidak boleh sembarang mengkafirkan orang muslim, kecuali benar-benar dalil menunjukkan itu adalah dia kafir. Bahkan jika dia terjerumus dalam kekufuran, terkadang kita sampai pada tahapan ini kekufuran, adapun dia harus dikatakan hujjah. Orangnya belum tentu, meskipun dia melakukan apa? Kekufuran. Kita boleh mengatakan perbuatan dia kufur, orangnya urusan kedua.
Adapun kalau kita bilang kamu kafir, ini bahaya. Maka di antara dosa besar Khawarij. Khawarij rajin ibadah, rajin salat. Tapi Rasulullah mengatakan kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Di antara dosa besar mereka, mereka mengkafirkan orang-orang di luar golongan mereka. Mereka mengkafirkan Ali, mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan Amr bin As, mereka mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari, mereka mengkafirkan seluruh orang yang mendukung empat orang ini. Semua dikafirkan oleh orang Khawarij. Maka Rasulullah menyuruh untuk membunuh mereka karena mereka melakukan dosa besar yang berbahaya, mengkafirkan kaum muslimin. Seperti kelompok-kelompok yang ada sekarang di tanah air yang tidak berbaiat dengan imamnya dianggap kafir. Ngeri. Seluruh orang Indonesia dia kafirkan kecuali yang masuk dalam kelompoknya. Ini dosanya luar biasa. Dosanya luar biasa. Sampai kalau kita masuk di masjidnya dipel. Dipel karena mungkin bawa najis macam-macam. Kalau salat di belakang kita niatnya salat infirad, salat sendiri. Salat Allahu Akbar tapi bukan jadi makmum, jadi salat apa? Sendiri. Ngeri. Kalau dia meninggal tidak ada yang boleh ngurus jenazahnya kecuali kelompok dia. Dia menjadikan iman dan kufur dengan imamnya. Siapa yang beriman membaiat imamnya jadi muslim. Yang tidak baiat imamnya kafir. Imamnya siapa sih kok surga neraka di tangan dia? Kadang imamnya bahlul kadang-kadang. Imamnya bahlul. Mana imam? Ilmunya enggak jelas, bahasa Arab enggak jelas. Jadikan imam, kemudian semua iman kaum muslimin Indonesia digantungkan dengan dia. Aneh. Ngaku-ngaku belajar dari Arab Saudi. Tapi yang belajar Arab Saudi ribuan orang, kenapa jadi satu ekor yang kayak imam kamu? Ribuan orang lain kemana? Kok tidak ada yang seperti kamu? Seperti imammu itu yang surga neraka di tangannya. Yang belajar Arab Saudi berapa orang coba? Satu orang dia aja apa ribuan orang? Ada enggak seperti imammu? Berfikirlah kalian. Apa memang imammu yang benar, yang seribuan orang salah? Ini syarat imammu yang bahlul. Gimana? Kemudian orang kafir kalau tidak membaiat imammu. Subhanallah. Kasihan kelompoknya ditipu oleh imamnya. Kemudian ada pajak ditarik 10% sekian persen, zakat tidak dipedulikan karena zakat cuma kecil. Yang penting apa? Setoran sebagai tanda nyambung. Nyambung ke surga, nyambung ke mana itu? Tapi hati-hati, di antara dosa besar yang dilakukan adalah menuduh orang kafir. Saya bilang ada orang terjerumus dalam kekufuran, tidak otomatis kita kafirkan. Dia lakukan kufuran iya, apakah dia kafir urusan kedua? Ada urusan lagi, harus tahapan dilewati untuk memvonis kafir atau tidak, perlu atau tidak memvonisnya. Ini gara-gara tidak membayar kepada imamnya kemudian apa? Dikafirkan. Imam mana? Imam negara enggak punya. Enggak ngatur urusan negara, tidak ngatur keamanan negara. Imam apa seperti ini? Imam itu yang ngurusin keamanan, ngurusin negara, keputusan di tangan itu namanya imam. Bukan imam yang numpang sama negara lain. Makanya terus bahaya. Maka orang hati jangan bilang, ya munafik, hati-hati, ya fasik. Ya. Ungkapan apapun kalau ternyata tidak benar akan kembali kepada dia. Wahai pezina, kalau tidak hati-hati bisa kembali kepada dia hukum. Hati-hati ya. Jangan tuduh orang, jangan nuduh dulu kalau tidak benar kembali kepada yang menuduhnya. Maka ini hati-hati waspada dengan lisan, Masih panjang ya. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya insyaallah pada hadis 433 pada kesempatan yang lain باذن الله taala. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.